Shalom, Tuhan Yesus sedang datang. Firman Tuhan pada hari ini, Selasa, tanggal 3 Desember 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ayat yang ke-38, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua. Di Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama, setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Jadi Paulus memanggil murid-muridnya untuk menguatkan mereka setelah keributan itu, sesudah minta diri berangkat ke Makedonia. Jadi Paulus ini mau berangkat ke Makedonia, Bapak Ibu, tetapi ada keributan di sana. Jadi Paulus menguatkan murid-muridnya. Ini masalah pelayanan, Bapak Ibu. Jadi pelayanannya Paulus ini ada yang suka dan ada yang tidak suka. Jadi tentu kita juga begitu, Bapak Ibu. Iblis tidak senang kita melayani dengan seperti Paulus ini. Jadi ada keributan, berselisih paham. Tapi kalau ada orang hidup di dalam Tuhan, dia tidak ribut-ribut lagi. Kenapa harus perlu ribut? Karena pelayanan firman Tuhan harus diberitakan di muka bumi. Ini Rasul Paulus kasih kita contoh, Bapak Saudara. Jadi kita jangan lemah untuk memberitakan firman Tuhan. Harus lebih semangat lagi. Kemudian di Kisah Para Rasul 20 ayat yang kedua, ia menjajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudaranya di situ. Lalu tibalah di tanah Yunani. Jadi tibalah Paulus di Yunani. Dia menguatkan hati saudara-saudara di sana. Jadi Paulus tiba di Yunani lagi. Ini luar biasa. Dari desa, dari kota ke kota, berpindah-pindah, bangsa-bangsa. Ini di tanah Yunani. Firman Tuhan diberitakan di sana. Karena Tuhan pakai Paulus luar biasa. Makanya di Perjanjian Baru, Roma, Filipi, Kisah Para Rasul, Titus, Kolose, Roma, itu diilhamkan Paulus yang menulis, diilhamkan oleh Allah. Luar biasa, kuasanya luar biasa. Tuhan kasih. Itu di luar dugaan, Bapak. Awal mulanya Saulus, orang jahat, tidak kenal Tuhan, ditangkap Tuhan, dia dipakai Tuhan, dibikin matanya buta dulu, karena dia melarang orang Kristen beribadah, bahkan membantainya, bahkan membunuh. Tuhan tangkap dia di perjalanan, dibikin sakit buta dulu. Setelah itu baru dia sadar. Tuhan pakai dia penginjilan di mana-mana, di Roma, di Italia, di Yunani, berbagai tempat. Bapak saudara-saudara, susah menderita tetap menginjil.
kita juga begitu. Jangan sia-siakan waktu dan celah yang Tuhan berikan kepada kita. Peluang Tuhan kasih, langsung ambil kesempatan itu. Ya Bapak Saudara, dan patut bersyukur kita kepada Tuhan dalam segala hal. Kemudian kita lompat di ayat yang ke-27. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Jadi Paulus tidak lalai memberitakan maksud Allah, firman Tuhan kepada kita, kepada orang-orang di sana. Jadi kita mengambil contoh di ayat ini. Ya, kita juga jangan lalai ya Bapak Saudara memberitakan firman Tuhan. Ya, harus semangat ya, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kasih kita tenaga, hikmat, pengetahuan. Ya Bapak Saudara, jadi firman Tuhan harus dikasih tahu di mana-mana. Saya setiap hari kirim ayat firman Tuhan di Messenger, WhatsApp setiap anak Tuhan, status WhatsApp, Facebook, belum lagi lewat YouTube ini, ya, memberitakan firman Tuhan. Ini di luar dugaan saya juga. Ya. Tuhan sudah sedia masa depan kita. Ya. Hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya Bapak Saudara, ya. Baca Alkitab, harus baca terus. Ini luar biasa. Ya. Jadi saya hari ini sudah 15 hari Bapak sudah baca Alkitab. Ya. Saya doa supaya 3 hari atau 4 hari diselesai sudah. Sampai wahyu. Supaya saya ulang dari awal. Ya. Bapak Ibu juga harus baca juga. Supaya kuat iman Bapak Saudara. Bukan kuat karena harta kekayaan, bukan. Iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kita punya dasar dulu, firman dulu. Ya, baca terus. Ya. Supaya kita tambah kuasa. Kemudian kita lompat di ayat yang ke-33. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Jadi Paulus tidak pernah mengingini perak atau emas. Yang dia ingini adalah bagaimana dia memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang. Kerajaan firman Tuhan, kerajaan Allah, ya, penting. Makanya Matius 6 ayat 33, tetap percaya dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, kerajaan Allah. Itu lebih penting, bukan perak dan emas. Pakaian. Paulus tidak ingin itu. Harta benda itu mati, ditinggalkan semua di dunia. Tidak ada gunanya Bapak. Tubuh kita kembali ke debu, roh kita diambil oleh karena buatan Tuhan. Roh kita. Itu kita harus paham di sana. Kemudian di ayat yang ke-35, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Jadi kita harus membantu orang-orang yang lemah, yang kuat membantu orang yang lemah. Ya, itu bercocok. Bukan yang lemah yang membantu orang yang kuat. Ya. Kuat membantu orang yang lemah. Ya. Doain orang sakit disembuhkan. Tuhan Yesus itu membantu. Kasih ayat firman Tuhan membantu. Dan masih banyak lagi Bapak Saudara. Bantu juga lewat makanan jasmani juga. Bisa beras, bisa ini, minuman-minuman. Kita bantu. Tuhan balas kita nanti. Ya Bapak Saudara. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, jadi kita memberi, ya, kita berbahagia. Ya.
lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kita lebih berbahagia kita kasih orang. Pemberian kita tidak sia-sia. Ya, daripada orang yang menerima. Tuhan kasih contoh di ayat ini. Tapi apakah kita mau apa tidak? Itu masalahnya, Saudara. Ya, jadi firman Tuhan sudah jelas bagi kita. Di ayat yang 37, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Jadi ini perpisahan. Paulus mau berangkat, jadi ada perpisahan, ya, mereka cium Paulus berulang-ulang karena orang suka kepadanya, ya, karena penginjilan itu mereka mengerti, ya, bahwa selain Tuhan Yesus hidup kita sia-sia. Jadi mereka mencium Paulus berulang-ulang, bahkan menangis karena Paulus mau berangkat lagi ke tempat lain untuk menginjil. Ya, Bapak Saudara-saudara, ini luar biasa. Di ayat yang terakhir, ayat 38, mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi Paulus diantar oleh orang banyak ke kapal, Bapak. Karena Paulus berkata kepada mereka, kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Ya, itu artinya perpisahan. Ya, kita tidak tahu nasib hidup kita. Hari ini kita hidup, ya, besok Tuhan panggil kita pulang. Ya. Maka itu kita hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi ini adalah perpisahan yang luar biasa. Mereka menangis, ya, dan berduka cita, ya, sambil mengantar Paulus ke kapal. Ya, ini luar biasa. Karena Paulus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, nah saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini, Selasa 3 Desember 2024, di Kisah Para Rasul 20 ayat yang pertama hingga ayat 38. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka, dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.